Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kita bisa kembali bersama-sama untuk melihat dan mengikuti kajian yang ada di channel yang kita cintai ini, channel YouTube MZT Malang Raya. Jikalau di video sebelumnya kita sudah mengenal dan juga sudah mulai memahami siapakah Abdullah bin Jahash dan bagaimana awal mula kisah beliau dan perjuangannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kita tahu bersama-sama setelah beliau mendapatkan kenikmatan hidup yang bisa dirasakan, bisa dikatakan bisa menikmati hidup setelah mendapatkan siksaan, cobaan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy saat beliau dan keluarganya berada di kota Mekah. Dan belum lama beliau merasakan kenikmatan tersebut di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau dan menjadikan beliau orang yang terpilih untuk mendapatkan utusan dan mendapatkan amanah perintah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada tahun kedua Hijriyah, di awal-awal tahun setelah beliau menguatkan pondasi keimanan dan pondasi kenegaraan yang ada di kota Madinah, di tahun keduanya baginda Rasulullah mengutus 8 orang dari sahabat-sahabat, dari kalangan para sahabat yang diberikan amanah untuk berikan amanah tugas kepemimpinan, tugas militer yang diberikan oleh Rasulullah kepada 8 orang terpilih ini. Dan di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Jahash dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika memilih 8 orang tersebut, la umiranna alaikum asbarakum alal ju'i wal atsh. Aku akan memilih pemimpin di antara kalian, di antara para sahabat, yang paling kuat menahan rasa lapar dan dahaga. Dan di salah satu ke-8 sahabat itu adalah sahabat Abdullah bin Jahash. Kemudian Rasulullah memberikan panji, memberikan logo ataupun lambang kepemimpinan, bendera kepemimpinan kepada Sayyidina Abdullah bin Jahash. Dan beliau adalah pemimpin pertama yang disebut mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin ataupun komandan pasukan pertama dari kalangan kaum mukmin daripada sahabat radhiyallahu anhum wardhahum. Kemudian Rasulullah menentukan, sudah memberikan tugas yang telah dilimpahkan kepada Abdullah bin Jahash bersama pasukannya, dan Rasulullah setelah menentukan pasukannya memberikan tugas dan mengarahkan arah mana yang harus diselesaikan, dan memberikan secari kertas yang di dalamnya adalah sebuah pesan, dan Sayyidina Abdullah bin Jahash diberikan pesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membukanya setelah melakukan perjalanan 2 hari. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan 2 hari, maka Abdullah bin Jahash baru membuka surat tersebut sesuai perintah dari Rasulullah. Ternyata di dalam surat tersebut terdapat kalimat dari Rasulullah, idza nazarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila nakhlah baina Taif wa Makkah fatarassad biha Quraisyan waqif lana ala akhbarihim. Jikalau kamu surat tersebut tertulis di dalamnya, jikalau kamu sudah membaca tulisan ini, maka bergeraklah menuju sebuah nakhlah ataupun kebun kurma, beberapa lokasi lembah yang di situ ada beberapa pohon kurma yang terletak di antara kota Taif dan kota Mekah. Fatarasad biha Quraisyan, maka kamu bisa mencari informasi dan mengulik kabar tentang kafir Quraisy. Waqif lana akhbarihim, dan simpanlah kabar, mata-matailah tentang mereka, kabar tentang mereka, dan simpanlah kabar tersebut dan berikan kabarnya kepada kami. Maka setelah menyelesaikan pembacaan surat tersebut yang diteruskan dan lanjutan surat-surat tersebut, beliau Abdullah bin Jahash pun berkata, sam'an wa ta'atan li nabiyillah. Naam, baik wahai Rasulullah, siap, laksanakan, kami mendengarkan dan kami siap untuk melaksanakan perintah. Kemudian Abdullah bin Jahash berkata kepada pasukan yang lainnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaroni an amdiya ila nakhla, memerintahkan aku untuk bergerak menuju lembah yang ada beberapa pohon kurmanya ini, agar aku bisa
memata-matai dan mengumpulkan informasi tentang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah melarangku untuk memaksa salah satu di antara kalian mengikutiku. Aku tidak boleh memaksa kalian untuk mengikutiku. Faman kana yuridu syahadah. Tetapi jikalau di antara kalian ingin mendapatkan gelar syahid dan ingin ikut bersamaku, maka aku akan mempersilahkannya. Falyashabni. Waman kariha dzalik. Tetapi jika di antara kalian ada yang tidak ingin mengikutiku, falyarji' ghairu mazmum. Maka aku mempersilakannya dan sama sekali tidak ada cacian bagi dia yang ingin kembali. Maka seluruh pasukan dari Abdullah bin Jahash mengatakan sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami taat, kami mendengarkan dan kami taat terhadap perintah Rasulullah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Rasulullah, maka kami pasukanmu juga akan terus mengikutimu. Kami akan setia pada komandan kami. Sebagaimana engkau diperintahkan oleh Rasulullah, maka kami juga akan taat kepada perintahmu. Kemudian pasukan ini, kompi ini bergerak menuju Nakhla dan mereka berdiam di situ untuk mengumpulkan informasi daripada kafir Quraisy. Di saat mereka mengumpulkan, di beberapa waktu mereka memata-matai kabar kafir Quraisy dan mengumpulkan berita dari kafilah-kafilah yang lewat, sehingga mereka di saat beberapa waktu mereka memantau dan memata-matai kabar tentang kafir Quraisy, mereka mendapati kafilah rombongan pedagang dari kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Terdapat 4 orang yang berada di rombongan kafilah tersebut, yang mana di antara mereka adalah Amr bin Al-Hadrami dan Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan Al-Mughirah bin Abdullah. Mereka 2 saudara. Dan mereka membawa barang dagangan yang lumayan banyak, yang mana di dalamnya terdapat kulit, karpet, juga kain, ada juga minyak dan berbagai macam barang dagangan yang siap diperdagangkan di kota Mekah. Dan itu adalah sebuah perniagaan yang besar bagi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, yang mana salah satunya adalah ayah daripada Abu Jahal. Setelah itu para sahabat Abdullah bin Jahash dan para sahabat yang lainnya, mereka bermusyawarah tindakan apa yang harus mereka lakukan. Mereka berkata satu sama lainnya, hari ini adalah hari terakhir daripada Ashurul Hurum, di mana saat itu adalah hari terakhir dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk Ashurul Hurum, di mana diharamkan di dalamnya untuk melakukan pertumpahan darah. Tetapi mereka dalam pertimbangannya, jikalau kita membiarkan kafilah ini lewat, tentu kita akan kehilangan mereka dan kehilangan kesempatan untuk menawan mereka. Jika menunggu keesokan harinya, mereka akan bisa berlalu lalang dan melanjutkan perjalanannya dan mereka akan sampai ke Mekah. Kita kehilangan kesempatan untuk menghabisi mereka. Tetapi kalau kita membunuh mereka dan menawan mereka, merampas harta mereka, tentu kita melakukan sebuah tindakan yang dilarang dilakukan di bulan Ashurul Hurum. Namun akhirnya terdapatlah kesepakatan, diambillah kesepakatan di antara mereka, sehingga mereka pun mengeksekusi kelompok kafilah tersebut dan mereka bisa membunuh salah satu di antara mereka, dan mereka juga bisa menawan 2 di antaranya. Namun salah satu dari mereka bisa kabur, meninggalkan kelompok Abdullah bin Jahash ini, sehingga pasukan kaum muslim yang berada dalam pimpinan Abdullah bin Jahash ini dapat membunuh 1 orang, menawan 2 orang, dan membawa harta rampasan perang yang lumayan dalam jumlah besar, yang cukup jumlah besar harta rampasan perang. Kemudian para pasukan Abdullah bin Jahash membawa harta rampasan ini menuju baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di kota Madinah dan sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah pun dengan wajah yang tegas dan marah, beliau mengingkari, tidak setuju dengan perbuatan Abdullah bin Jahash dan pasukannya. Lantas beliau pun bersabda, wallahi ma amartukum biqital, demi Allah aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh dan melakukan peperangan. Wa inna ma amartukum an taqifu al akhbari Quraisy, aku memerintahkan kalian untuk memata-matai kafir Quraisy, untuk mengumpulkan informasi tentang kafir Quraisy.
dan kalian memata-matai pergerakannya, aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh mereka. Dan Rasulullah pun membiarkan 2 tawanan perang ini, dan Rasulullah melewati harta rampasan perang yang dibawa dan membiarkan begitu saja. Melihat hal tersebut, bagai tertimpa musibah yang luar biasa, disambar petir Abdullah bin Jahash dan pasukannya, karena mereka merasa telah mengingkari, mereka tidak melakukan perintah Rasulullah SAW dan telah mengingkari perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka khawatir mereka akan binasa karena mereka telah ingkar kepada perintah Rasulullah. Ditambah kegundahan mereka, kegelisahan mereka, bahwasanya para sahabat yang mengetahui hal tersebut, mereka menjauhi kelompok Abdullah bin Jahash dan pasukan yang lainnya, karena mereka mengetahui bahwasanya pasukan Abdullah bin Jahash telah mengingkari perintah Rasulullah dan juga khawatir ketika diturunkan musibah kepada mereka, maka orang-orang di sekitarnya pun juga tidak mau mendekat kepada pasukan Abdullah bin Jahash dan bersama pemimpinnya. Seraya mereka berkata, khalafu amra Rasulillah, mereka telah mengingkari perintah Rasulullah. Dan ditambah lagi yang menambah kegelisahan, kegundahan yang dirasakan oleh pasukan Abdullah bin Jahash adalah mereka merasa malu kepada Rasulullah. Karena sebab apa yang mereka lakukan, kafir Quraisy bisa menyebarkan berita yang buruk tentang Rasulullah, bahwasannya kejadian ini menjadikan presiden buruk bagi kaum muslimin, dan mereka menyebarkan berita tentang Rasulullah bahwasannya baginda Nabi Muhammad telah menghalalkan pembunuhan di bulan haram, bahwasannya Rasulullah SAW telah menodai kesepakatan adat leluhur bangsa Arab ketika dilarang untuk menumpahkan darah di bulan Asyurul Hurum, di bulan-bulan haram, dan mereka telah membuat rasa malu, membuat wajah Rasulullah SAW tercoreng di bangsa Arab. Mendapati hal tersebut, mereka semakin terpuruk dalam kesedihan dan kegundahan dan kegelisahan. Mereka telah merasa melakukan kesalahan yang begitu luar biasa sehingga mencoreng nama baik baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu dibayangkan, jangan kita bayangkan begitu besarnya beban berat yang ditanggung oleh Abdullah bin Jahash sebagai pemimpin, komandan pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Maka di hari-hari di mana mereka begitu tertekan, sudah bagaikan jatuh tertimpa tangga, sudah bersedih yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabar gembira untuk mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala telah ridho dengan apa yang diperbuat oleh sahabat Abdullah bin Jahash bersama pasukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang menandakan bahwasannya Allah telah ridho kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tanya bagaimana begitu bergembiranya Abdullah bin Jahash ketika terbebas dari kegelisahan, bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah ridho dengan apa yang mereka perbuat. Setelah berhari-hari mereka tertunduk lesu, begitu gundah. Setelah mereka merasa malu kepada Rasulullah, saat ini Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya memberikan kabar gembira kepada mereka, di mana ayat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 17, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya tentang hukum peperangan pada bulan-bulan haram. Katakanlah wahai Muhammad, berperang dalam bulan itu, di dalam bulan-bulan haram tersebut adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang-orang untuk masuk Islam, dan agar mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan mereka menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan mengusir orang-orang yang ada di pelataran, orang-orang yang hidup di kota Mekah keluar darinya, sesungguhnya dosa mereka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memfitnah, berbuat fitnah, hukumnya lebih besar dosanya daripada membunuh apa yang telah dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang yang membunuh. Maka firman ini menjadi jalan terang dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, menjadikan kabar gembira bagi seluruh sahabat, dan para sahabat yang lainnya pun memeluk berbahagia bersama-sama bersama sahabat Abdullah bin Jahash. Lantas itulah menjadi apa yang dibawa oleh Abdullah bin Jahash, menjadi ghanimah yang pertama. Ghanimah yang pertama dibawa oleh kaum muslimin. Tawanan yang dibawa oleh Abdullah bin Jahash bersama pasukannya adalah tawanan yang pertama ditawan oleh kaum muslimin. Dan pemimpin yang gelar Amirul Mukminin yang disandang oleh Abdullah bin Jahash adalah gelar yang pertama yang dikumandangkan, yang disebut sebagai Amirul Mukminin, dan beliaulah sebagai pembuka pertama peperangan Islam, peperangan-peperangan selanjutnya yang selanjutnya dilanjutkan oleh peperangan Badar, peperangan Uhud, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Seperti inilah kehidupan di mana awal mula gundah gulana kesedihan yang kita hadapi kemudian diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan begitu mengangkat kegembiraan kita, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ridho kepada sahabat tersebut, bahkan Allah Subhanahu wa taala tentunya juga ridho kepada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat tersebut. Lantas setelah peperangan tersebut, bagaimanakah kelanjutan dan perjuangan Abdullah bin Jahash bersama pasukan yang lainnya? Tentu akan kita bahas dan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya di bulan yang mulia kita ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap bisa senantiasa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.